Teman, nyangka nggak sih kalau Sobat Dolpino ini punya cerita yang melegenda di tanah Jawa? Iya, si kerbau, si gembul yang suka bermain lumpur ini pernah menjadi sosok raja dalam wujud manusia berkepala kerbau. Dolpino nggak bercanda. Ini dibuktikan dalam bentuk patung yang terdapat di wilayah Kediri. Mau tahu ceritanya? Baiklah, Dolpino akan sampaikan legenda ini pada teman-teman semua. Simak baik-baik ya. Dikisahkan, pada zaman dulu di daerah Kediri Jawa Timur ada raja yang bernama Mahesasuro dengan wujud manusia berkepala kerbau. Sosoknya pun selalu dikait-kaitkan dengan erupsi Gunung Kelut. Berawal dari sayembara untuk meminang putri Kediri bernama Dewi Kilisuci. Mahesasuro menerima tantangan untuk membuat sebuah sumur sebagai syaratnya. Baiklah, dengan satu syarat, bikinkan aku sumur yang dipenuhi perhiasan dalam satu malam. Namun, karena sejak dari awal Dewi Kilisuci tidak menginginkan Mahesasuro, ia pun memerintahkan pasukannya untuk segera mengubur saat sang raja berkepala kerbau itu sedang di dalam sumur buatannya. Dari situlah sumpah serapah dilontarkan yang berbunyi, "Hei orang Kediri, suatu saat akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal menjadi sungai, Blitar jadi daratan, dan Tulung Agung menjadi danau." Kisah ini pun dipercaya oleh masyarakat Kediri di sekitar Gunung Kelut. Tapi Dolpino yakin kalau kerbau adalah sobat yang baik. Buktinya mereka banyak membantu pekerjaan manusia. Salah satunya membajak sawah. Tapi duluan mana sih antara kerbau atau sapi yang dimanfaatkan sebagai hewan pekerja? Hayo, ada yang tahu nggak nih? Jadi begini teman, menurut buku pintar, kegiatan membajak sudah dilakukan di Mesir sejak 6.000 tahun lalu sebelum Masehi. Dan saat itu manusia lebih dahulu mengenal sapi daripada kerbau. Karena keberadaan sapi cukup dekat dengan kehidupan di zaman itu. Sapi merupakan keturunan dari banteng yang hidup di kawasan hutan maupun padang rumput. Sedangkan kerbau hidupnya di sekitar wilayah rawa atau perairan yang jauh dari jangkauan manusia. Tapi karena berkembangnya zaman, sekarang kedua sobat Dolpino ini sudah tergantikan oleh mesin. Kalau boleh diadu, mesin bajak punya daya hemat waktu yang lebih baik. Sedangkan untuk hasil kualitas bajakan, tentu saja kerbau dan sapi yang lebih unggul. Karena kaki-kaki sobat Dolpino ini juga merupakan alat bajak alami loh. Kalian memang keren sob. Oh ya teman, ternyata legenda manusia kepala kerbau tidak hanya ada di Kediri aja loh. Diceritakan dengan nama Kebo Kicak adalah pendekar sakti yang menjadi asal-usul nama kota Jombang di Jawa Timur. Saat itu ia turun tangan melawan penjahat yang tiada tanding bernama Surontanu. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit hingga membuat keduanya menghilang karena kesaktiannya masing-masing. Selain memiliki kisah legenda yang luar biasa, ternyata kerbau punya makna spesial bagi masyarakat Jawa. Sobat Dolpino ini dianggap sebagai sumber kekuatan magis karena ia memiliki kemampuan penolak pengaruh jahat. Selain itu, kerbau juga disematkan dalam salah satu hewan Rojokoyo, sebuah filosofi Jawa yang berarti kekayaan dan penghasilan.
Ada 3 hewan yang termasuk dalam Rojokoyo, yaitu kerbau, sapi, dan kambing. Di mana masyarakat Jawa percaya jika memelihara mereka dengan baik, maka akan menjalani kehidupan ini seperti layaknya raja. Weh. Kermaks kamu sob, keren maksimal. Uniknya ada loh kerbau yang dikeramatkan. Ya, inilah dia, kebo bule. Masyarakat Surakarta percaya Sobat Dolpino ini bertuah yang artinya dapat membawa keberuntungan. Kerbau ini punya warna yang lebih cerah daripada kerbau pada umumnya, sehingga ia disapa dengan sebutan kebo bule. Sebenarnya Sobat Dolpino ini memiliki kelainan gen, seperti halnya hewan albino. Kerbau unik ini hanya muncul menjelang 1 suro saja teman. Oh iya, kerbau punya sahabat sejati di alam. Ia berteman baik dengan burung jalak. Bahkan burung ini dikenal dengan sebutan jalak kebo loh. Weh. Ini sih saking bestinya. Hubungan seperti ini merupakan simbiosis mutualisme teman. Yang artinya keduanya saling menguntungkan. Si jalak dapat makan kutu di badan kerbau. Sementara kerbau bisa terbebas dari kutu yang mengganggu di tubuhnya. So sweet. Oh ya teman, hingga sekarang masih belum ada data lengkap mengenai spesies kerbau yang ada di dunia ini. Sementara kerbau dibedakan menjadi 3 jenis saja, yaitu kerbau liar, kerbau sungai, dan kerbau rawa. Tapi dari ketiga ini tidak ada perbedaan yang mencolok pada fisiknya. Mereka tampak serupa. Namun dari pengamatan sementara, perbedaan tampilan kerbau dapat terlihat pada kerbau Asia, kerbau murah India, dan juga kerbau Afrika. Mulai dari tanduknya, mukanya, sampai badannya. Benar-benar tampak beda. Apalagi kerbau Afrika ini. Mereka adalah hewan endemik dan tidak bisa dijumpai selain di Afrika. Kerbau liar ini tampil dengan tanduk yang menyatu sehingga tampak seperti sedang memakai helm. Lucu ya? Enggak juga sih. Ini malah serem gitu. Tapi dari ketiga kerbau tersebut ternyata muncul penamaan kerbau Rumania loh. Menurut buku pintar yang Dolpino baca, ia bukan kerbau teman, melainkan bison. Bison dan kerbau adalah spesies yang berbeda. Hanya ada satu persamaan antara bison dan kerbau, yaitu mereka sama-sama berkuku genap yang termasuk dalam kelompok Bovidae. Kalau Sobat Dolpino yang satu ini hanya terdapat di Eropa dan Amerika saja. Teman, gak cuma Pulau Jawa saja nih yang punya legenda tentang kerbau. Tapi suku Minang Sumatera Barat juga punya hubungan yang kuat dengan kerbau. Hayo, ada yang tahu nggak? Sejak zaman dahulu, mayoritas penduduk Minangkabau adalah petani teman. Untuk mengelola lahan pertanian yang cukup luas, masyarakat di sini biasa menggunakan tenaga si kerbau. Jadi kedekatan manusia dan kerbau sudah terjalin sejak berabad-abad lalu. Nggak cuma itu aja, tapi asal-usul nama Minangkabau ternyata juga berasal dari kata menang karbau teman. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa disebut menang kerbau? Dolpino ceritakan ya teman, harap simak baik-baik. Jadi pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit melakukan ekspedisi untuk memperluas wilayah kerajaannya. Salah satu target daerah yang akan dikuasai adalah Kerajaan Paguruyung yang dipimpin oleh Raja Adityawarman teman. Namun untuk mencegah pertempuran dan memakan korban jiwa, maka tercetuslah ide untuk adu kerbau antar dua kerajaan. Jika Kerajaan Pagaruyung menang, maka Kerajaan Majapahit diminta untuk kembali ke Pulau Jawa. Setelah adanya kesepakatan, Raja Pagaruyung akhirnya membuat strategi agar adu kerbau ini bisa mereka menangkan. Saat itu kerbau yang dicari bukanlah kerbau dengan ukuran yang besar, tapi malah anak kerbau yang masih menyusu pada induknya. Nantinya anak kerbau ini akan dipuasakan agar kehausan. Jadi saat di lapangan nanti diharapkan ia bisa sangat agresif teman. Tapi kenapa harus yang kecil ya? Dolpino masih bingung deh.
Akibatnya bukan adu kerbau, bukan adu tanduk. Tapi yang kerbau yang kecil orang Minang itu cuma menyeruduk dari bawah ke perut kerbau orang Jawa. Akhirnya kalau sudah bocor perutnya tentu kalah. Karena strategi tersebutlah akhirnya kerajaan Pagaruyung bisa menang saat itu teman. Sementara pasukan Majapahit menepati janjinya untuk pulang karena kalah dalam adu kerbau. Nah, sejak saat itulah kata menang kerbau menjadi seruan dari kerajaan Pagaruyung untuk merayakan kemenangannya. Lama-kelamaan kata tersebut akhirnya diminangkan menjadi Minangkabau. Cakep! Lolo, kakak-kakak Otan mau kemana ya? Kok pakai ojek segala sih? Sepertinya ada sesuatu yang penting di balik ini semua. Tapi apa ya? OMG, Otan kan baru ingat. Otan dan tim kan sudah janjian mau melakukan pengamatan hewan endemik yang ada di Sulawesi, teman. Syukurlah sudah diingatkan. Hampir aja Otan ketinggalan tadi. Lokasi pengamatan kali ini berada di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Tepatnya di lokasi Hungayono yang berada di Kecamatan Sawawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Setelah melalui perjalanan setengah jam menggunakan sepeda motor, kita harus melanjutkan kembali dengan berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam, teman. Oh iya, karena di sini ada 2 lokasi pemantauan maleo, maka tim memutuskan untuk membagi menjadi 2. Oke teman, masing-masing tim akan melanjutkan perjalanan ke lokasi pemantauan. Tim Kak Uci dan Paman Ardin ke pos pemantauan atas. Sedangkan tim Kak Riza, Paman Halim, dan Kak Agri ke pos pemantauan bawah. Semangat semuanya! Otan akan selalu bersama kalian kok! Teman, Otan mau intip perjalanan tim pos pemantauan atas dulu yuk! Supaya penyamaran makin sempurna, lokasi pemantauan sampai dibuat menyerupai warna pepohonan teman, alias kamuflase. Oke, tim Kak Uci dan Paman Ardin sudah siap menunggu kedatangan kamu, Sob. Teman, pemantauan hewan liar memang harus ekstra sabar. Sob, kamu ada di mana sih? Syukurlah, setelah beberapa jam, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, teman. Maleo memiliki nama latin Macrocephalon maleo, dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan panua. Biasanya maleo selalu bersama pasangannya ketika hendak bertelur, teman. Jadi jangan heran ya kalau sobat Otan ini dijuluki juga burung yang setia. Cie. Loh, kalian mau kemana, Sob? Kok pergi gitu aja sih? Otan baru aja seneng ketemu sama kamu. Ya udah deh, sambil menunggu mereka datang lagi, kita amati hewan-hewan lain yang ada di pos atas yuk. Hitung-hitung menyelam sambil minum air ya kan? Lihat teman, ada beberapa hewan yang ditemui Paman Ardin dan Kak Uci nih. Ada juga nih pelatuk Sulawesi, monyet hitam Gorontalo, hingga burung kerangkong. Ya ampun, senang banget deh bisa melihat perilaku mereka secara langsung di alam. Pengalaman yang tak terlupakan. Apalagi sampai bisa melihat si rangkong jantan kasih makanan ke rangkong betina. Tuh, serasa milik berdua ya, Sob.
sekarang kita cek kondisi Kariza di pos pemantauan bawah. Yuks, berangkat! Kakak kameramen sama Paman Alim lagi memantau sobat tonton yang spesial nih. Syukurlah, Malio yang ada di pos pemantauan bawah ternyata nggak malu-malu, teman. Lihat tuh, sobat-sobat Totan ini sudah mulai menggali tanah. Itu tandanya sudah saatnya mereka bertelur, teman. Hore! Sobat Totan ini menggali tanah kurang lebih sekitar setengah meter agar telur-telur mereka nantinya aman. Nantinya induk Malio tidak akan mengerami telur mereka, teman, karena lokasi yang mereka pilih sudah hangat karena panas bumi. Jadi panas bumi inilah yang akan membantu mengerami telur Maleo. Istilah kerennya sih inkubator alami, teman. Tapi kok bisa-bisanya sih kamu tahu kalau di sini hangat, Sob? Memangnya kamu bawa termometer? Alat pendeteksi panas bumi yang dimiliki Maleo terletak di bagian jambul atau tonjolan kepala sobat Totan ini, teman. Agar telur-telur mereka tetap aman dari ancaman predator, biasanya mereka akan melakukan kamuflase, teman. Caranya dengan membuat lubang lain di sekitar tempat telur mereka, teman. Wah, cerdik juga kamu, Sob. Loh, kok malah pada bertengkar sih, Sob? Ada apa ini? Sebenarnya ini biasa terjadi di antara pasangan Maleo yang akan bertelur, teman. Sobat Totan ini akan saling berebut wilayah untuk menentukan lokasi telur mereka. Sudah, Sob. Masih banyak lapak yang lain kok. Jangan pada rebutan ya. Nah, salah satu cara pelestarian satwa endemik Sulawesi ini adalah dengan cara menyelamatkan telur-telur Sobat Totan ini dari predator, teman. Pihak Taman Nasional Bogani Nani Wartabone bekerja sama dengan Mitra Pelestarian Maleo membuat hatchery atau bak penetasan semi alami. Setiap harinya sekitar pukul 10 pagi, para petugas akan menyisir sarang Maleo untuk mengumpulkan telur-telur yang ada di lubang, teman. Telur Maleo ini berukuran cukup besar, teman. Kurang lebih memiliki berat sekitar 1/4 kilogram atau 5 kali lebih besar daripada telur ayam. Wede! Prinsip utama di hatchery ini harus tetap sealami mungkin, teman. Mulai dari proses pemindahan telur, inkubasi, sampai anakan Maleo yang akan dilepas liarkan kembali ke alam. Kedalaman dan suhu lubang penetasannya harus dibuat sealami mungkin ya, sehingga bisa mengurangi resiko gagal menetas, teman. Oh iya, telur Maleo ini memiliki masa inkubasi sekitar 60 hari. Setelah menetas, anak-anak Maleo ini akan diobservasi terlebih dahulu oleh para petugas, teman. Jika sudah lincah dan tidak ada masalah, tandanya mereka sudah siap dilepas ke habitat aslinya. Karena tujuan konservasi ini adalah agar Maleo bisa berkembang biak secara terus-menerus, sehingga populasinya nanti akan semakin banyak di alam. Sebelum dilepas liarkan, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, teman. Pertama, lokasinya harus di tepi hutan yang menghadap langsung ke arah dalam hutan. Hindari pelepasan di lokasi tempat mereka bertelur ya, teman, karena dikhawatirkan banyak predator yang berkeliaran di sana. Anakan Maleo yang baru menetas ini sudah bisa langsung lari, bahkan terbang loh. Kermaks! Selamat berkelana di alam bebas ya, Sob. Jangan lupa kasih kabar. Nanti Autan akan datang lagi untuk melihat kamu ya. Dadah! Teman, karena si Maleo lebih sering jalan daripada terbang, gak heran kalau mereka suka disangka ayam hutan. Padahal Maleo masuk ke dalam kategori burung loh. Nah, sedangkan kalau ayam hutan beda lagi, teman. Nih, Autan kenalin ya. Ada yang muncul tuh. Akhirnya yang ditunggu nongol juga. Si ayam hutan merah. Si
Si merah ini memiliki sifat teritorial. Ia akan keluar dari tempat persembunyian karena nggak rela ada pejantan lain yang masuk ke wilayah kekuasaan, apalagi kalau sampai mengganggu kelompoknya. Ia pun membalas kokokan si ayam pikat. Ayam hutan merah mulai emosi nih. Ia semakin mendekat dan bulu-bulu lehernya mulai mengembang. Mereka akan menyelesaikan persoalan ini secara jantan. Dan ya, keduanya mulai saling serang. Waduh, gawat juga kalau dibiarkan berduel. Bisa-bisa ada pertumpahan darah nanti. Teman, kalau di Sumatera ada ayam hutan merah, wilayah Jawa sampai ke Nusa Tenggara juga punya ayam hutan yang gak kalah keren loh. Kalian pasti sudah familiar dengan ayam hutan hijau ini. Dari namanya, sudah pasti ia memiliki ciri khas warna bulu hijau mengkilat di tubuhnya. Sama seperti ayam hutan merah, ia punya perilaku yang sangat liar dan teritorial. Bedanya, ayam hutan hijau di sini sering dijadikan ayam kontes. Suara kokok ayam hutan hijau yang khas dilatih menggunakan rekaman suara ayam hutan lainnya. Ada banyak sobat Dolpino yang terancam keberadaannya karena efek pemanasan global, seperti yang ada di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Pemanasan global menyebabkan es di kutub mencair karena suhu bumi yang meningkat. Apalagi beberapa akhir ini kerap terdengar es di Kutub Utara maupun Selatan mencair. Kalau terus begini, lama-lama perubahan salinitas di lautan akan terganggu, teman. Perubahan suhu dan cuaca yang ekstrim juga akan terus terjadi. Dan parahnya, sobat Dolpino yang ada di sana akan terdampak. Habitat mereka akan rusak, sedangkan banyak spesies yang bergantung pada es untuk mencari makan. Hiks! Sobat Dolpino yang pertama akan terancam adalah si beruang kutub, teman. Sebenarnya predator ini mampu beradaptasi dengan baik di belahan bumi utara. Salah satu bentuk adaptasi mereka adalah bulu yang cukup tebal. Banyak yang menganggap kalau bulu beruang kutub berwarna putih. Padahal faktanya bulu beruang kutub berwarna transparan, teman. Bulu mereka terlihat putih karena adanya hamburan cahaya yang memantul pada setiap helaian rambut mereka. Nah, bulu mereka inilah yang dapat mentransmisikan radiasi matahari ke kulit beruang, sehingga tubuh beruang akan tetap merasa hangat. Weh, pantas saja kamu gak kedinginan ya, Sob. Sementara Dolpino sudah mau membeku nih dari tadi. Gak cuma itu aja, teman, bulu mereka yang tebal juga berfungsi sebagai selimut penghangat alami. Bahkan bulu mereka mampu mempertahankan kehangatan di cuaca yang ekstrim. Keren, Sob. Oh iya, sobat Dolpino ini juga memiliki kemampuan berenang yang handal di air dingin loh. Mereka berenang mengandalkan cakar depan dan kaki belakangnya. Kaki beruang kutub memiliki selaput yang bentuknya menyerupai kaki bebek, sehingga membantu mereka untuk bisa berenang dengan lincah. Tapi lagi-lagi karena pemanasan global, para ilmuwan memperkirakan jika sobat Dolpino ini bisa punah sebelum tahun 2100. Semoga saja tidak ya, Sob. Teman, selanjutnya sobat Dolpino yang akan terancam kehidupannya adalah penguin. Padahal penguin merupakan salah satu hewan yang mampu beradaptasi dengan baik di udara dingin yang ekstrim loh. Bahkan mereka dapat hidup dengan suhu di bawah minus 45 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin 180 km per jam. Widih, keren kamu, Sob.
Salah satu rahasianya untuk bisa bertahan, penguin memiliki bulu yang tebal dan tahan terhadap air. Jika diperhatikan dengan detail, bulu penguin terlihat seperti duri teman, sehingga air yang menempel akan langsung meluncur tanpa harus membeku. Selain itu, Sobat Dolpino ini memiliki lapisan lemak yang tebal pada tubuhnya. Itulah mengapa meski harus menyelam ke dalam air yang dingin, mereka bisa tetap merasa hangat teman. Kalau Dolpino sih lebih memilih tidur di kamar dengan selimut yang tebal aja deh sob. Kondisi geografis kutub selatan yang dipenuhi dengan lautan di sekitarnya membuat penguin dapat dengan mudah berenang bebas untuk berburu teman. Kalau diperhatikan, saat cuaca terasa sangat dingin, mereka akan bergerombol agar tetap hangat teman. Setiap 30 hingga 60 detik, kelompok penguin ini akan bergerak sedikit demi sedikit untuk menciptakan gelombang hangat. Semoga habitat kalian tetap terjaga ya sob. Dengan begitu, kalian juga tidak akan punah. Tetap semangat ya. Salah satu hewan laut yang akan terkena dampaknya jika kutub utara dan selatan mencair adalah paus biru Antartika teman. Sobat Dolpino ini punya habitat di lautan Antartika yang mencakup 20 juta kilometer persegi. Walaupun terkadang paus biru akan berimigrasi di musim-musim tertentu. Mereka dapat beradaptasi di perairan dingin karena memiliki lapisan lemak bawah kulit yang membantu menjaga suhu tubuh mereka teman. Lapisan lemak tebal itu disebut blubber. Paus termasuk hewan berdarah panas, artinya suhu tubuh mereka tetap sama walaupun suhu di sekitarnya sangat dingin teman. Agar suhu tubuh mereka tetap hangat, paus juga akan terus berenang dan mencerna makanan. Suhu panas tubuh Sobat Dolpino ini membantu paus untuk dapat bermigrasi hidup di berbagai perairan, dari yang kutub hingga perairan hangat di daerah tropis. BTW, paus biru merupakan mamalia terberat di bumi loh. Berat tubuhnya saja bisa mencapai 181.000 kg atau setara dengan 33 gajah. Weh. Sistem pernafasan mereka sangat efektif. Karena sekali tarikan nafas, paus bisa menyerap 90% oksigen yang ada. Keren kamu sob. Semoga bisa tetap terus bertahan ya. Teman, rubah Arktik juga menjadi korban selanjutnya jika es di kedua kutub ini mencair. Sobat Dolpino ini hidup di daerah yang memiliki musim dingin yang ekstrim, yaitu kutub utara teman. Saking hebatnya, Sobat Dolpino ini sanggup bertahan di cuaca dingin hingga minus 70 derajat. Weh. Dolpino sih bisa langsung hipotermia tuh. Saat perubahan musim, rubah juga dapat mengubah warna bulu mereka teman. Perubahan tersebut dapat membantu mereka mendapatkan makanan sekaligus bertahan hidup. Saat musim dingin ekstrim tiba, mereka akan merubah bulunya menjadi putih. Dengan begitu, rubah dapat berkamuflase dengan salju yang juga berwarna putih teman. Karena memiliki warna bulu yang sama seperti salju, mereka dapat dengan mudah berburu mangsa teman. Selain itu, Sobat Dolpino ini juga akan sulit untuk dideteksi oleh predator. Cakep. Namun terkadang predator itu tidak hanya selalu hewan teman. Mereka juga diburu manusia untuk diambil bulunya. Jahat ya. Padahal bulu mereka adalah salah satu cara mereka bertahan dari dinginnya cuaca teman. Semoga saja perburuan liar dan efek pemanasan global tidak membuat hidup kalian berakhir tragis ya sob. Teman, ternyata gak cuma Sobat Dolpino aja loh yang suka di cuaca dingin, tapi manusia juga. Iya betul, kalian gak salah denger kok, malah sampai ada terapinya loh. Namanya adalah cold water immersion therapy. Hayo, siapa yang baru tahu nih? Terapi air dingin dapat dipercaya dapat meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi peradangan, dan meningkatkan energi dalam tubuh teman. Weh. Banyak juga ya manfaatnya. Waktu berendam di air dingin sebaiknya dilakukan dalam waktu 10 menit saja teman. Sedangkan suhunya sekitar 10 hingga 15 derajat Celcius. Jangan samakan dengan Sobat Dolpino yang kuat hingga minus puluhan derajat ya.
Mandi es batu ternyata juga dilakukan oleh para atlet setelah melakukan sesi latihan, teman. Tujuannya untuk membantu atlet meredakan nyeri otot dan pemulihan fisik. Gak cuma itu aja, buat kaum Hawa, es batu dipercaya juga bisa menyamarkan kerutan dan mencegah tanda penuaan dini pada wajah. Weh, mantul ini sih.